berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami alami sampai hari ini. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, Tuhan yang memberkati kami, kiranya ibadah ini menyenangkan hatimu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar cerita Kadio, kita bernyanyi lagi lagu Amat Besar Anugerahnya. Selamat hari Minggu. Yeay, akhirnya ketemu lagi sama Kadio. Hari ini kakak yang akan bawakan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini seru banget loh adik-adik. Jadi boleh duduk yang manis. Oke, siapkan Alkitabnya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Jadi adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 5, ayat 1-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Oke, kalau sudah ketemu kita baca sama-sama ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekali. Betul sekian, kata Petrus. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk,
mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Oke adik-adik, nah tema hari ini adalah jujur dengan berkat yang Tuhan berikan. Oke, kalian semua pasti tahu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus dan murid-muridnya mulai memberitakan kabar baik. Kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus Kristus, betul sekali ya. Mereka mulai mengajarkan firman Tuhan dengan baik tanpa mengenal lelah ke semua orang. Nah, hasil dari pemberitaan tersebut adik-adik, hasil dari mengajarkan firman Tuhan, banyak orang-orang yang akhirnya percaya sama Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, dan mereka mau dikumpulkan di suatu tempat. Sama seperti kita berkumpul di gereja, karena kita percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik mereka juga diajarkan untuk saling bekerja sama, saling membantu, dan yang paling penting adalah mereka harus jujur di mata Tuhan. Wah, Tuhan senang sekali adik-adik ya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus mau memberitakan kabar baik dan hasilnya luar biasa sekali. Nah, adik-adik ketahui seperti yang di Alkitab tadi, banyak sekali jemaat-jemaat yang mau berlomba-lomba untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Contohnya ya, tadi ada yang mau jual tanah, katanya ada yang mau jual ladangnya, ada yang mau jual emasnya. Nah, nanti hasilnya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, supaya adik-adik dapat bayangannya, coba kita lihat cuplikan contoh dari cerita orang-orang yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, banyak sekali jemaat-jemaat yang mau mempersembahkan dengan senang hati hasil penjualan mereka kepada Tuhan. Ada yang datang kepada Petrus lalu mengatakan, "Ini adalah sebagian dari hartaku, kuberikan kepada Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan." Kata Petrus, "Wah, puji Tuhan, semoga persembahan kalian Tuhan berkati." Lalu ada lagi yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Yusuf disebut Barnabas. Ia adalah seorang yang baik hati dan jujur. Dia datang kepada Petrus dan memberikan persembahannya. "Ini semua hasil dari penjualan ladangku. Semua kuserahkannya hanya untuk Tuhan." "Wah, luar biasa sekali kamu Yusuf," kata Petrus. "Tuhan memberkatimu." Adik-adik, melihat kebaikan Yusuf, banyak sekali jemaat yang memuji-muji kebaikan Yusuf karena dia mau mempersembahkan seluruh hasil penjualannya kepada Tuhan. Salah satu contohnya, pasangan suami istri ini, Ananias dan Safira, terinspirasi oleh kebaikan Yusuf. Mereka sepakat dan berjanji akan menjual tanah dan memberikan seluruh hasil penjualannya kepada Tuhan. Yeay, akhirnya tanahnya terjual adik-adik. Hasilnya banyak sekali. Tapi tiba-tiba mereka berubah pikiran. Ternyata hasilnya mereka bagi dua. Sebagian mereka persembahkan kepada Tuhan, tapi sebagiannya lagi akan mereka simpan dan mereka gunakan untuk diri sendiri. Lalu pergilah Ananias menemui Petrus dan memberikan persembahannya. "Ini adalah seluruh hasil penjualanku, ku persembahkan kepada Tuhan." Dan ternyata Petrus mengetahui kebohongan Ananias yang memberikan hanya sebagian hasil penjualannya, bukan seluruhnya. Lalu Petrus marah dan berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Nah, adik-adik, mendengar perkataan itu, lalu Ananias jatuh dan mati.
Sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias yaitu Safira dan menanyakan keberadaan Ananias. Rasul Petrus, apakah suamiku sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan? Petrus berkata dan bertanya kembali kepada Safira, katakanlah kepadaku, apakah kalian sudah memberikan seluruh hasil penjualan tanah kalian kepada Tuhan? Dan ternyata Safira masih berbohong adik-adik. Dia mengatakan kepada Petrus, ya, semua hasil penjualan tanah kami persembahkan kepada Tuhan. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat berbohong untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu sama seperti Ananias, jatuhlah Safira dan mati di depan kaki Petrus. Nah adik-adik, ketika orang-orang muda itu masuk, mereka melihat Safira ternyata sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Nah adik-adik, mereka sangat ketakutan, seluruh jemaat takut mendengar hal itu. Wah, bagaimana adik-adik? Apakah setelah mendengar cerita itu adik-adik ikutan takut? Jadi mau pilih berbohong atau mau berkata jujur nih? Berarti jika aku berbohong, aku mati dong Kak Dio. Tunggu dulu adik-adik ya. Untuk Ananias dan Safira, berbohong mengorbankan nyawa mereka. Tetapi bagi kita, berbohong tidak membunuh kita, namun merugikan kita. Ya, apa akibatnya kalau kita berbohong adik-adik? Apa akibatnya? Yang pasti kita akan mendapatkan masalah yang besar. Contoh mungkin yang kalian alami sekarang adalah belajar secara online. Ya, pasti sering bosen iya, bete iya gitu. Suatu hari kalian pura-pura error sinyalnya, wifi-nya rusak, alasannya itu sama gurunya. Kenapa nggak masuk kelas? Iya bu guru, sinyalnya jelek, error gitu. Padahal kita berbohong. Nah, akibatnya apa adik-adik? Bukan sama gurunya, tapi sama kita. Ya, teman-teman kita udah pintar duluan, kita telat di belakang. Oke? Jadi jangan mulai dengan berbohong ya adik-adik, karena akibatnya akan sama kita, bukan sama orang lain. Mungkin ada juga yang contohnya sering berbohong kepada orang tua, ke teman, ke sahabat, yang jadinya mereka susah percaya sama kita. Nah adik-adik, Kak Dio yakin adik-adik semua yang ada di rumah saat ini sudah mulai belajar untuk jujur, karena jujur itu akan mendapatkan berkat yang besar, sedangkan kalian berbohong akan mendapatkan masalah yang sangat besar. Nah, begitulah firman Tuhan hari ini. Boleh kita tutup Alkitabnya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang mulai berkata jujur. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami semua agar selalu sehat, dijauhkan dari segala penyakit, dari segala mara bahaya, hingga suatu hari nanti kami boleh berkumpul lagi di gereja-Mu dengan bergandengan tangan, tidak ada jarak sama sekali, dan semuanya hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye semuanya. Nah adik-adik, gimana tadi setelah mendengarkan cerita dari Kak Dio? Semakin terberkati ya, semakin semangat untuk menjadi murid Kristen. Nah, sebelum kita mengakhiri hari ini, angkat satu pujian dan cinta keluarga Tuhan. Ku
sekolah minggu. Nah, semuanya pasti sudah mendapatkan pengumuman tentang Christmas Sunday School HKBP Pulau Asem. Tugas utama kita hari ini adalah mengumpulkan video liturgi. Ditunggu ya semuanya. Bye!